Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cerdik Media, yang dimana sahabat-sahabat cerdik akan mengupas di Cerdik Podcast ini tentang dunia pendidikan. Alhamdulillah sekarang sudah kedatangan narasumber yang luar biasa ini dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, yaitu Dr. Ahmad Suryadi MPD. Beliau sudah berpengalaman dalam dunia pendidikan, yang dimana di sini kita akan mengundang untuk sebagai narasumber tentang teknologi pendidikan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah diajak diskusi di podcastnya Cerdik Media. Cerdik Media. Siap. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan kita kupas, sahabat-sahabat cerdik, yang nantinya mungkin bisa diamatin dan diimplementasikan di sekolah-sekolah teman-teman. Bagaimana sih penerapan teknologi pendidikan itu di dunia apa sekarang ya, dunia digital ya. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Pak Dokter yang saya akan tanyakan ke Bapak, yaitu perkembangan teknologi digital dalam dunia pendidikan sangat pesat ya. Bagaimana sih menurut Bapak itu, dan langsung saja ke poinnya, yaitu persiapan apa saja yang harus disiapkan dan dampaknya seperti apa yang harus secara signifikan yang ada di sekolah-sekolah yang mungkin pengguna cerdik juga ini ya gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Dokter. Ya, saya pertama ucapkan terima kasih atas undangannya ya. Siap. Mas Chandra ya. Iya. Saya kira pertanyaan terkait dengan bagaimana penerapan atau pemanfaatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk dalamnya ada digital lah. Bahkan sekarang katanya AI ya. Iya. Semakin banyaklah perkembangannya ya. Kalau mau diikuti bisa ketinggalan banyak kita ya. Tetapi kita perlu mengambil poin-poin tertentu di mana semua perangkat teknologi itu bisa digunakan oleh pendidikan, oleh guru, oleh praktisi pendidikan, instruktur ataupun siapapun yang terlibat dalam pendidikan dan pelatihan untuk bisa memudahkan dan mendukung proses pembelajaran. Jadi yang pertama itu saya kira teknologi itu khususnya teknologi informasi dan komunikasi, digital dan AI itu, saya kira yang pertama itu dia adalah alat ya, walaupun digunakan ada alat atau instrumen untuk pembelajaran, memudahkan. Sehingga dari yang dulu mungkin sangat jauh ya, atau terlalu besar kalau dibawa ke sekolah atau dibawa ke ini, diambil fotonya kan, diambil videonya. Nah, itu alat untuk menjadi mendukung proses pembelajaran. Medianya lah gitu. Media sebagai media. Lalu yang kedua sebagai sumber belajar juga. Artinya kan sekarang dengan perkembangan internet, perkembangan YouTube-nya, macam-macam sekarang, semua hampir semua informasi itu ada. Cuma kalau salah trackingnya, bisa jadi itu kan di dunia informasi yang ada di internet itu kan juga banyak yang mungkin tidak semuanya benar kan gitu. Betul. Atau harus divalidasi dulu ya. Nah, ini juga sebenarnya penting ya di dunia pendidikan untuk konten-konten di YouTube atau konten-konten di TikTok atau Instagram atau apapun itu bisa dikurasi dulu sebenarnya. Nah, itu lembaga yang mengkurasi itu perlu, saya kira, supaya nanti ketika dimanfaatkan oleh guru, oleh pendidik, atau dosen sekalipun, itu bisa divalidasi dan ini layak untuk disampaikan. Ini sebuah informasi yang perlu disampaikan kepada peserta didik, mahasiswa maupun siswa atau murid. Nah, itu saya kira pentingnya di situ. Nah, tetapi tetap kepada ini gurunya ya. Ya, makanya cerdas digital ini saya kira satu hal yang penting nih. Karena kalau salah memanfaatkan dan menggunakannya bisa salah juga. Kalau yang kita berikan informasinya salah, tidak disortir dengan baik, tidak divalidasi, malah menyampaikan yang salah. Betul. Tapi kalau kita punya kecerdasan digital, guru itu punya kecerdasan, mana hal-hal yang perlu kita klasifikasi, kita sortir, mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu saya kira kuncinya di situ. Sesuai kebutuhan ya. Gitu. Jadi tidak menerapkan yang harusnya tidak dibutuhkan, tapi sudah diterapkan terlebih dahulu gitu teknologinya, seperti itu ya. Betul. Saya kira itu. Kalau untuk secara signifikan nih, memang harus langkah ini harus cepat dilakukan ya secara teknologi dalam dunia teknologi itu di dunia sekolah ya. Ini kan sangat berdampak yang sangat ya, ada sisi positif dan negatifnya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Dokter untuk sisi positif dan negatifnya nih teknologi pendidikan dalam dunia pendidikan. Iya, jadi sisi positif tentu tadi banyak informasi, banyak fakta, pengetahuan yang bisa kita
dapatkan di Sekarang, media iya. itu ya dengan mudah, dengan Iya. cepat. Dalam waktu kurang dari 1 menit kita sudah bisa mendapatkan informasi Betul, dengan itu salah satunya. mengklik satu kata kunci. Bahkan kalau yang AI itu ChatGPT, Gemini Iya, dan sebagainya itu ada malah visualnya langsung ya lengkap jadi. semua. Iya, di YouTube juga bikin begitu. Jadi saya kira itu hal-hal positif di mana kita perlu atau dimudahkan untuk mendapatkan informasi-informasi atau pengetahuan itu. Nah, sisi negatifnya tentu tadi di media yang sangat terbuka itu belum tentu semuanya benar. Karena dengan kemudahan orang mengupload dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya kira yang penting untuk dimiliki dalam konteks kecerdasan digital ini adalah etika tadi. Etika dalam menggunakan, memanfaatkan media digital. Nah, sebenarnya kalau kita mengambil satu bahan dari orang tertentu atau sumber tertentu ya, baik perorangan maupun institusi, nah kita perlu menyebutkan itu. Oh, ini sumbernya dari mana, kan gitu. Itu salah satu etika yang perlu juga diinikan. Kalau kita mengutip satu konsep dan sebagainya, kita sampaikan. Nah, guru harus jujur, atau siapapun dia harus jujur menyampaikan ini sumbernya dari mana. Jadi kejelasan sumber dan menjelaskan sumbernya itu penting sebagai etika dalam dunia digital. Yang lain tentu saja kita perlu juga memberikan batasan-batasan, kriteria-kriteria kepada siswa sesuai dengan jenjangnya itu. Jadi memang ini pentingnya mengkurasi ya, mengklasifikasi, mensortir. Nah, itu di saking banyaknya bahan-bahan itu mestinya ada. Ini saya juga menginginkan adanya lembaga yang betul-betul bisa mengkurasi, yang bisa digunakan untuk pendidikan. Jenjang dari jenjang itu ya? Jenjang, mestinya ada tuh. Jadi kan yang banyaknya mungkin perlu tuh diadakan semacam kurasi. Sebenarnya ada mahasiswa bimbingan saya yang sempat meneliti itu, mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan itu. Iya, ada lembaga kurasinya. Dengan begitu nanti guru-guru sudah melihat ini mungkin pakai bintang lah. Ini pakai bintang berapa sehingga misalkan ini layak untuk digunakan di tingkat SD, di tingkat SMP, di tingkat SMA, di tingkat perguruan tinggi, sehingga mungkin dengan begitu guru-guru juga tidak atau pendidik terbantu juga untuk memudahkan mencari bahan-bahan yang relevan. Luar biasa, ini masukannya luar biasa nih. Saya akuin ini salah satu pendalaman bagaimana cara penggunaan learning management sistemnya agar lebih tertata gitu kan. Jadi membantu cerdik itu bukan hanya membantu administrasinya saja, tapi benar-benar learning managementnya itu tertata sebagai memberikan materi sesuai dengan fase-fasenya gitu ya. Betul, saya kira penting itu. Luar biasa materi hari ini sudah dikupas dengan Dr. Ahmad Suryadi. Insya Allah kedepannya saya akan mengupas lebih dalam nih tentang teknologi pendidikan karena beliau pakarnya nih dari dunia teknologi pendidikannya. Insya Allah kedepannya mudah-mudahan Pak Dr. Ahmad Suryadi diberikan kesehatan selalu. Amin. Bisa ketemu kembali di Cerdik Media. Keren. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dokter. Ya, terima kasih juga. Kapan-kapan lanjutkan. Salam Cerdik Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.